Lanjut di statistika inferensial. Ya, tadi kita udah belajar tentang distribusi sampling. Ini udah dibahas juga ya, intinya statistika inferensial itu adalah endingnya kita analisis data sampai kita bisa menarik kesimpulan. Kenapa dia nggak aktif? Nah, sampai bisa menarik kesimpulannya. Nah, statistika inferensial tadi kan ada dua tahapan. Pertama kita estimasi dulu parameter populasinya, kemudian kita akan melakukan pengujian terhadap apa yang kita udah duga atau estimasi. Nah, ini mengulang sedikit yang di video sebelumnya ya. Intinya kita mau ambil kesimpulan atau inferensi tentang karakteristik populasi. Ini prosesnya ada di video sebelumnya juga ya, penjelasannya, ngambil sampel, kemudian tentukan statistik, kemudian estimasi dan uji hipotesisnya, baru kita tarik kesimpulan tentang si karakteristik populasi. Oke, kita masuk ke estimasi parameter. Jadi parameter itu tadi udah kita bahas sedikit di penjelasan sebelumnya saat distribusi sampling. Jadi parameter itu adalah suatu ukuran yang menunjukkan karakteristik dari populasi. Jadi itu parameter ya. Jadi suatu ukuran yang menunjukkan karakteristik populasi. Nah, parameter ini umumnya tidak diketahui. Jadi misalnya rata-rata populasi, misalnya populasinya terlalu gede sehingga nggak bisa kita hitung rata-ratanya atau setnya gitu ya. Karena kan kalau rata-rata harus penjumlahan semua datanya kita jumlahin dibagi N. Nah, kalau populasi kegedean kita nggak bisa, sehingga parameter-parameter ini umumnya tidak diketahui. Oleh karena itu perlu dilakukan estimasi atau pendugaan parameter untuk bisa memperkirakan. Jadi menduga, memperkirakan nilai dari parameternya. Oke, nah ukuran yang menunjukkan karakteristik sampel itu namanya statistik. Jadi ada statistik dan parameter. Jadi si statistik ini dipakai untuk menduga yang parameter gitu ya. Nah, beberapa parameter dan statistik itu contohnya aja ini ya, ada beberapa yang tadi udah kita singgung sedikit di video sebelumnya itu rata-rata misalnya. Jadi rata-rata itu parameternya adalah mu, statistiknya adalah X bar. Jadi dia diduga oleh X bar. Variansi sigma kuadrat diduga oleh S kuadrat, pi diduga oleh P untuk proporsi. Kemudian selisih rata-rata berarti tinggal selisih ya. Mu1 itu berduganya adalah X bar, mu2 X bar. Jadi tinggal diselisih, selisih proporsi dan rasio dua variansi. Jadi kalau proporsi dan rata-rata itu dicari selisihnya, kalau variansi dicari rasionya. Jadi penduganya adalah S1 kuadrat per S2 kuadrat. Ini adalah nilai dari pendugaan titiknya, jadi estimasi titik diduga satu titik. Jadi kita mau menduga, oh berapa sih mu-nya nih? Mu-nya diduga pakai satu titik. Nah, itu namanya estimasi titik. Rumusnya yang kayak kalian udah pelajarin sebelum UTS kemarin. Jadi kalau mau cari X bar itu kan penjumlahan semuanya data dibagi N, S kuadrat, XI min X bar kuadrat dibagi N min 1. Di sini N min 1, kenapa bukan N? Biasanya per N. Nah, ini N ini kalau masih pakai yang N, maka ini penduganya bias. Jadi kita pakai penduga yang tak bias atau unbias, itu pakainya N minus 1. Kemudian proporsi, ini adalah berapa banyak suksesnya dibagi banyak totalnya. Misal, suksesnya itu kan tergantung concern kita tentang sesuatu ya, misal berapa banyak cewek perempuan yang ada di kelas statistika dasar, ternyata ada 25 dari 50 orang, artinya proporsinya setengah atau 25 dari 50 kayak gitu kan ya. Kemudian selisih tinggal diselisih, proporsi tinggal diselisih, kemudian rasio dua varian tinggal dibagi, rasio dibandingkan. Nah, misalnya parameter itu kita simbolkan theta. Theta ini bisa dalam arti mu, bisa dalam arti sigma kuadrat, sigma pi gitu ya. Ini unknown atau tidak diketahui, maka kita akan duga dengan penduga atau namanya estimator. Estimator itu biasanya dikasih simbol notasi topi. Jadi ini diduga dengan mu topi. Mu topi ini adalah X bar sebenarnya sama. Jadi ini diduga oleh sigma kuadrat topi atau S kuadrat. Diduga oleh sigma topi atau Pi diduga oleh Pi topi atau
P gitu ya, penduga. Jadi ini parameter, ini statistik atau dugaannya. Ini diduga ya. Oke. Ya, jadi statistik dapat dikatakan penduga ya. Telat dia muncul kepalanya. Nah, harapan kita itu dugaan kita, ini dugaan kan ya, dugaan kita sama kayak parameternya. Jadi kita harapannya dugaan sama kayak parameternya. Kalau terpenuhi berarti parameternya ini apa dugaan sama kayak parameter, maka dikatakan dia sebagai penduga yang baik. Kalau tidak terpenuhi ya berarti nggak baik. Nah, penduga yang baik itu ada macam-macam, ada lagi penduga yang baik. Kapan suatu dugaan dikatakan dugaan yang baik itu adalah yang pertama kalau dia tidak bias, kalau variansinya minimum, dan kalau dia konsisten. Ya, ya. Nah, sekarang kita lihat penjelasan dari penduga yang baik ini tiga-tiganya seperti apa ya. Oke, kita lihat satu-satu. Yang pertama, tak bias. Jadi kita maunya pendugaan kita atau penduga estimator kita tuh tak bias atau tidak bias. Bias itu kan membias ya, tidak sama gitu ya. Kalau misalnya kalian dulu belajar apa ya, pembiasan cahaya itu kan kita maunya lurus tetap, jadi tidak bias. Nah, di sini si statistik ini, statistik theta topi itu dikatakan tidak bias jika rata-rata semua theta yang mungkin itu sama dengan theta. Jadi begini, kita kan punya bisa ngambil beberapa jenis sampel kan ya. Nah, di sini misalnya dapat theta topi dari sampel 1 dapat, nah ini dapat theta topi 2, dari sampel 2 3 dapat theta topi 3, sampel 4 dapat theta topi 4. Nah, mereka ketika dirata-ratakan, ini simbol rata-rata ekspektasi, expected, nanti kalian belajar di semester selanjutnya waktu belajar kuliah teori peluang ya. Jadi ekspektasi X ini adalah rata-rata dari X ya, ini simbolnya. Jadi ekspektasi dari semua theta topi itu sama dengan theta. Jadi rata-rata dari semua ini sama dengan theta. Jadi ini bisa jadi nggak sama, ini bisa jadi nggak sama, tapi ketika mereka dirata-ratakan, ketika rata-ratanya itu sama, maka dikatakan tak bias. Kemudian, oh ya ini contohnya. Jadi ini adalah parameternya theta. Jadi ini statistiknya ketika ini dia sama, rata-ratanya sama, berarti dia dikatakan tak bias. Gitu ya. Oke. Oh ya, nanti kita bahas di itu detailnya nanti ya di grup aja, di contoh soal maksudnya. Oke. Oh sorry. Jadi yang rata-rata dari distribusi sampel. Jadi kan distribusi sampling kalian tadi udah belajar distribusi sampling itu kan kita bisa ngitung rata-ratanya distribusi sampling kan ya. Nah jadi dari distribusi samplingnya itu kan kita bisa ambil misalnya ada distribusi sampling yang pertama lah yang memiliki rata-rata distribusi samplingnya tuh sama kayak parameter gitu. Yang kedua itu bervariansi minimum. Jadi misalnya kita punya banyak penduga mana yang variansinya lebih kecil itulah variansi yang jadi untuk parameter yang sama ya. Jadi untuk parameter yang sama penduga yang variansinya terkecil itu adalah penduga yang variansinya paling minimum, itu yang kita katakan penduga yang baik. Nah, misal ini sampel 1 sama sampel 2, ternyata yang lebih kecil variansinya kan yang kuning ya, karena ini segini gapnya panjangnya, standar deviasinya yang ini standar deviasi panjang ini misal. Jadi dikatakan dia lebih efisien si kuning ini. Jadi si sigma 1 lebih kecil dari sigma 2 artinya sampel 1 lebih efisien. Kemudian yang ketiga itu adalah konsisten. Konsisten itu suatu penduga dikatakan konsisten kalau makin kita gedein n-nya, maka tetanya makin mendekati teta yang sebenarnya. Jadi makin besar n-nya menuju n populasi, ini kan sampel, ini populasi, makin besar populasinya n, makin besar sampel menuju populasi, maka teta topinya akan makin mendekati teta. Ketika ini berlaku, maka dikatakan penduganya konsisten gitu. Oke, nah ini penjelasannya ada estimasi parameter itu kebagi jadi dua, ada estimasi titik dan estimasi yang interval.
Jadi estimasi titik itu kita hanya memperkirakan satu nilai kayak yang tadi di tabel itu, kita kan ada punya X bar, rumusnya apa. Nah, itu hanya titik. Nah, sekarang kalau ada lagi satu lagi estimasi interval. Itu adalah kita memperkirakan sejumlah titik atau sejumlah nilai dalam suatu interval gitu. Jadi kalau ini kita cuma dapat X bar aja, kalau yang ini kita dapat X bar 1, mu topinya itu adalah X bar satu titik, kalau ini X bar 1 kurang dari mu kurang dari X bar 2. Jadi mu sorry. Jadi ini adalah mu topi 1, mu topi 2. Jadi mu topinya ada di antara interval gitu, bukan cuman satu titik kayak ini gitu ya. Nah, statistik sampel itu adalah estimasi titik dari parameter populasi. Jadi yang si X bar doang dan sigma kuadrat doang atau P doang itu hanya itu adalah sebenarnya statistik itu adalah estimasi titik dari parameter populasi gitu ya. Karena cuma titik. Ya, nah estimasi titik ini selalu ada dalam estimasi interval jelas ya. Nah, pertama, estimasi titik. Estimasi titik ini jadi parameter itu hanya diduga dengan sebuah nilai tertentu, yaitu disebut estimator titik gitu ya. Nah, nilainya sangat ditentukan dengan rata-rata sampel ya. Kemudian sulit kita dapat penduga yang baik karena cuma pakai satu titik gitu ya. Nah, kemudian estimasi selang atau interval ini memberikan nilai interval berdasarkan pengamatan, kemudian dapat informasi tentang kedekatan parameter yang tidak diketahui, kemudian dinyatakan dalam bentuk peluang ya tadi itu misalnya peluang bahwa mu ada di antara mu 1 topi dengan mu 2 topi itu adalah berapa persen misalnya sebesar peluang persen gitu ya. Nah, ini dia. Jadi, sebentar. Kenapa mana yang lebih bagus kita pakai estimasi titik atau estimasi selang? Jadi karena di sini selang itu selalu mengandung titik, jadi estimasi selang inilah yang lebih sering dipakai, gitu ya, karena dia memberikan banyak pilihannya itu lebih luas. Jadi kalau estimasi titik, saya duga rata-rata IPK Unram tuh 3,9 anaknya. Nah, kalau salah ya salah, tapi kalau pakai interval kan ada pilihannya, ada peluangnya. Kemudian estimasi interval atau disebut interval kepercayaan ya. Jadi estimasi interval kepercayaan ini adalah peluang bahwa si parameter itu jatuh di suatu titik dalam interval. Jadi ini adalah disebut sebagai estimasi interval atau interval kepercayaannya. Jadi peluang bahwa si parameter kita si parameter theta ini itu ada di antara A dan B, ini adalah batas bawah dan batas atasnya, itu adalah sebesar 1 min alpha kali 100%. A ini adalah batas bawah atau lower confidence limit, ini batas atas atau upper confidence limit. 1 min alpha kali 100% ini adalah nilai peluangnya. Nah, ini adalah statistik sampel kita. Ini selangnya nih. Selang itu ya ini dari A sampai B tadi ya. Nah, kemudian ada istilah tingkat kepercayaan atau tingkat keyakinan atau level of confidence. Jadi peluang tingkat keyakinan ini biasa dinotasikan 1 min alpha. Ini adalah berapa peluang parameter kita yang tadinya tidak diketahui itu ada di dalam selang kepercayaan pada 100 percobaan. Misal kita punya 100 percobaan ya. Oh gini, misal kita punya 90%. Artinya 90 dari 100 itu 90% lah peluang parameter yang tidak diketahui itu ada dalam selang. Gitu. Ya, jadi dari 100 percobaan 90-nya ada dalam selang gitu. Yang tadi tidak diketahui itu. Nah, contoh ini ada contohnya tadi. Tingkat kepercayaan 1 min alpha 95% itu artinya peluang parameter ada dalam interval kepercayaan pada 100 percobaan itu adalah sebesar 95% atau 0,95. Kemudian dari 100 percobaan parameter yang termuat dalam interval kan kita nyoba 100 kali nih. Ternyata parameter yang ada dalam interval itu ada 95. Sisanya adalah
tidak ada di dalam. Nah, 1 min alfa ini adalah peluang ada dalam selang atau tingkat kepercayaan, maka alfanya itu adalah peluangnya tidak ada dalam selang. Jadi antara alfa dengan 1 min alfa ini kalau di sum totalnya adalah 1 karena total peluang itu adalah 1. Jadi ini peluang dia interval kepercayaannya, ini tingkat kesalahannya. Jadi ini peluang dia ada dalam interval, ini peluang parameter tidak ada dalam interval. Oke, contoh batas-batas kepercayaan untuk rata-rata. Ini kita mau cari batas kepercayaan. Contoh yang pertama itu untuk rata-rata populasi ya. Jadi kan kalau kita tahu parameter itu sebenarnya kalau ini nggak ada, jadi awalnya parameter itu kalau sama dengan statistik itu artinya errornya nggak ada gitu. Kan statistik ini menduga parameter, tapi yang namanya dugaan pasti ada kesalahan, jadi bisa lebih error, plus error atau minus error gitu ya. Misal kalau untuk rata-rata kita punya parameternya itu kan mu, statistiknya adalah x bar, maka mu sama dengan x bar plus minus error. Nah, plus minusnya berarti kan artinya error itu adalah x min mu atau mu min x bar gitu ya. Nah, sekarang berarti kembalikan lagi ke persamaan yang tadi. Yang untuk distribusi sampling rata-rata kan kita punya Z adalah X bar min mu-nya X bar dibagi sigmanya X bar. Nah, X min mu itu kan tadi error ya. Kalau kita lihat di sini, ini X min mu itu kan error. Sehingga kita masukin Z sama dengan error dibagi sigma X bar. Maka errornya itu adalah Z dikali sigma X bar. Jadi kalau kita kembalikan, tadi kan mu sama dengan X bar, parameter sama dengan estimasi tambah error gitu ya. Berarti parameter sama dengan X bar plus minus errornya adalah Z sigma X bar, sigma X bar gitu ya. Oke. Nah, jadi selang kepercayaan kita tadi kan ada plus minusnya ya. Nah, yang plusnya itu akan menjadi selang kanannya, batas kanannya, yang minusnya akan jadi batas kirinya. Nah, ini berarti di sini ini adalah X bar plus Z kali sigma per akar N. Jadi kan soalnya sigma X bar itu kan sigma per akar N. Berarti yang batas ini Z sama dengan ini Z sama dengan kok Z mu topi 1 atau batas bawah mu topi 2 ini X bar min Z kali sigma per akar N gitu ya. Tengah-tengahnya 0 karena distribusi normal baku. Nah, ini ada 90%. Kalau 95 makin lebar makin apa? Kalau makin lebar berarti makin bagus, alias alfanya makin kecil kan ya. Alfanya makin kecil, kesalahannya makin kecil gitu. Jadi kemungkinan masuk ke dalam interval itu besar karena kesalahannya kita makin kecil gitu. Alfa itu sebaiknya sekecil mungkin. Oke, ini ada penentuan yang lain. Ini nanti kita coba cari ya. Interval kepercayaan. Ini interval kepercayaan yang tadi, misalnya rata-rata tadi kan karena di sini adalah rata-rata, berarti X bar mu X bar adalah mu selangnya. Ini adalah Z2, ini adalah Z1. Alfa itu kan kesalahan itu kan alfa ya. Nah, jadi karena dia bagi 2, kiri kanan simetris, berarti di sini luasannya adalah alfa per 2. Ini luasannya alfa per 2, berarti sisanya adalah 1 min alfa. Jarak dari sini ke sini itu adalah sigma. Nah, panjang intervalnya berapa? Ya ini, dari ini minus sampai ke yang plus. Nah, ini jadi 1 min alfa kali 100% dari interval mengandung mu. Sisanya sebanyak alfa itu tidak mengandung mu. Ini adalah faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi lebar. Kan tadi di persamaannya kita punya dia dipengaruhi variasi data, dipengaruhi ukuran sampel, dan dipengaruhi berapa tingkat kepercayaan
Nah, nanti kita akan belajar estimasi selang kepercayaan. Ada beberapa tadi kita punya estimasi rata-rata, kita akan belajar estimasi rata-rata, kita akan belajar estimasi proporsi, kemudian varian. Masing-masingnya ada yang satu rata-rata, ada yang selisih dua rata-rata. Proporsi juga gitu, satu proporsi selisih dua proporsi, variansi juga satu variansi, dan rasio, bukan selisih ya, kalau variansi pakai rasio. Nah, di sini satu rata-rata nanti ada pemecahannya lagi, kalau diketahui sigma tidak diketahui, kalau yang beda dua rata-rata bisa yang kalau datanya independen atau berpasangan, dan seterusnya. Nanti kita belajar di video selanjutnya. Semangat!